Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait wudu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini ada di surah Al-Maidah ayat 6. Di ayat ini adalah perintah bagi kita untuk berwudu. Dan di ayat ini yang dijelaskan adalah terkait dengan wudu yang wajib. Karena dalam wudu itu nanti ada perkara yang wajib dan ada perkara yang sunnah. Maka di dalam ayat ini yang dijelaskan adalah yang wajib. Dan yang wajib itu ada 4 dalam konteks anggota tubuh, anggota badan yang kita basuh itu ada 4 yang wajib. Jadi anggota yang kita sucikan itu ada 4 yang wajib. Adapun yang 2 itu bukan anggota. Karena yang pertama adalah niat, itu letaknya di hati. Yang terakhir adalah tertib atau urut, itu adalah teknis. Sehingga dari 6 rukun itu yang ada di dalam ayat Al-Quran, itu yang disebutkan yang terkait dengan a'dha atau terkait dengan anggota tubuh kita, maka di sana ada 4. Apa saja 4 itu? Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, famsahu biru'u sikum, mengusap kepala. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai 2 mata kaki. Nah, ini adalah anggota badan yang wajib. Ternyata ini kalau kita lihat hanya ada 4 yang wajib. Jadi yang wajib hanya 4. Adapun niat itu wajib, tapi bukan termasuk anggota. Jadi yang kita maksud 4 wajib tadi adalah anggota badan yang kita sucikan. Adapun niat itu tidak masuk anggota badan yang disucikan, tetapi itu adalah azam atau tekad bagi hati. Sehingga rukun wudu yang utama adalah yang wajib ada 6, niat, kemudian 4 anggota tadi, kemudian yang terakhir harus dilakukan dengan tertib atau urut. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat inilah yang mengajarkan kepada kita terkait mengenai masalah wajib wudu. Jadi ayat ini yang menjelaskan kepada kita mengenai wajib wudu. Kenapa tidak disebut ghuslul kaffain, mencuci kedua tangan sampai telapak tangan? Li'annahu sunnatun wa laisa biwajibin. Karena mencuci telapak tangan sampai pergelangan itu hukumnya adalah sunnah dan bukan merupakan perkara yang wajib. Dan yang dimaksud dengan wajah di sini termasuk diantaranya adalah minal udhun ilal udhun, dari telinga sampai telinga. Jadi dari telinga sampai telinga. Ini yang disebut dengan wajah. Dari mana? Dari atas sampai bawah. Dari mana ini namanya? Batuk. Bahasa Indonesianya apa? Jidat sampai ke dagu, sampai di bawahnya atau di bawah apa? Janggut atau dagu. Itu yang disebut dengan wajah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah yang dimaksud dengan faghsilu wujuhakum. Kemudian masuk yang kedua adalah termasuk di dalamnya bagaimana al-madmadha, kumur-kumur. Kenapa juga tidak disebut? Jadi kumur-kumur tidak disebut. Kemudian juga istinsyak tidak disebut. Tetapi para ulama semisal Syekh Ibnu Utsaimin memasukkan wajah itu adalah wayat khulufihi al-madmadha. Termasuk di dalamnya itu wajah itu kumur-kumur. Termasuk di dalamnya istinsyak. Karena nanti di sini para ulama ada ikhtilaf. Apakah istinsyak ini hukumnya wajib atau sunnah? Jadi
ada ikhtilaf di sini. Kalau yang dimaksud ini adalah sunnah, maka tentu ini tidak masuk bagian. Yang dimaksud wajah ya sekedar tadi dari atas sampai dagu. Tetapi kemudian ada ikhtilaf para ulama apakah di bagian mulut dan juga bagian hidung itu adalah termasuk bagian yang disebut wajah atau bukan. Di situ ada ikhtilaf. Baik, kita tidak berpanjang lebar tentang ikhtilaf tersebut. Tetapi pada prinsipnya di ayat ini Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang anggota badan yang wajib. Jumlahnya ada 6, tidak perlu saya ulang lagi. Ya, maaf, jumlahnya ada 4, yang 2 adalah merupakan niat dan juga tertib, sehingga totalnya rukunnya ada 6. Selain yang 6 ini hukumnya adalah sunnah. Selain yang 6 ini adalah sunnah. Kenapa tadi yang wajah kita bahas? Karena ada ikhtilaf mengenai masalah istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dan kumur-kumur, apakah itu include wajah atau bukan? Itu ada ikhtilaf ulama di situ. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait mengusap. Nah, jadi untuk mengusap kepala ini para ulama membahas bahwa mengusap itu beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu dia mengambil air, kalau mengusap itu cukup menggunakan air yang menempel di tangan. Jadi kalau mengusap itu cukup menggunakan air yang menempel di tangan, air yang bersisa. Sehingga di sini penting bagi kita untuk memahami makna membasuh dan juga makna mengusap. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait juga mengenai masalah mengusap, para ulama juga ada ikhtilaf di sana, ada perbedaan pendapat. Apakah mengusap kepala ini wajib sampai ke belakang atau tidak, sampai ke tengkuk? Karena fi'liyah praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu itu beliau mengusap sampai ke tengkuk. Itu adalah praktek Rasulullah. Jadi dari depan diusap ubun-ubunnya sampai ke tengkuk. Bahkan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad, itu dilakukan hanya 1 kali. Jadi dilakukan hanya 1 kali. Kalau yang wajah dan lain-lain tadi kan ada sunnahnya 3 kali. Jadi 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Tetapi khusus untuk mengusap kepala itu tidak disunnahkan 3 kali. Jadi untuk mengusap kepala termasuk telinga itu tidak disunnahkan 3 kali, cukup 1 kali saja. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW juga dicontohkan demikian. Mengusapnya hanya sekali saja, termasuk padanya adalah telinga. Dan yang bagian wajib adalah sebagian, tetapi sunnah sampai ke tengkuk. Jadi diusap sunnah sampai ke tengkuk, kemudian kembali ke depan. Jadi dari depan sampai ke belakang, kembali ke depan lagi, kemudian telinga bagian dalam dan luarnya dengan sababah, telunjuk dan juga ibu jari. Nah, kemudian diusap luar dan dalamnya. Dan itu hanya dilakukan 1 kali. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut bahwa yang benar 1 kali. Sebagaimana pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kutipan yang terkait dengan praktek wudu.